Assalamualaikum Ibu Anti, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Apa kegiatannya sekarang Bu Anti? Ya biasa kegiatan sehari-hari rutinitas. Tapi Ya, sekarang sudah lebih santai karena anak-anak sudah semester, jadi sudah ya. lebih ini Sudah semester ya? Sampai hari apa semesternya di sekolahnya Bu? Di sekolah sampai Ibu? hari Jumat kemarin. Oh, sampai hari Jumat ya. Berarti sudah selesai ya minggu ini ya? Ya, semester remedial anak-anak gitu. Oh iya. Jadi Bu Anti, pertemuan kita hari ini kira-kira apa yang akan Ibu Anti diskusikan? Ya mungkin di ini saya mau sampaikan tentang ini dulu Andri. Mhm. Kebetulan saya ini sedikit punya masalah dengan anak-anak yang problem dengan uh, cara menyikapi ini anak-anak yang apa yang malas hadir ke sekolah. Nah, uh, ini meskipun sudah diinformasikan kepada walinya gitu, Iya. anak ini kalau menurut walinya sudah jalan ke sekolah. Mhm. Nah, sudah berangkat ke sekolah, tapi Iya. setelah kita dicek, setelah saya cek tidak sampai lagi di sekolah gitu. Iya. Nah, saya juga ini saya agak bingung menghadapi anak-anak seperti ini gitu. Memang karena ya di sekolah saya ini kan banyak siswa pindahan. Iya. Memang yang sebagian hampir seperempat itu adalah anak-anak pindahan yang memang sudah bermasalah dari sananya, seperti dari sekolah awalnya. Jadi mereka pindah itu karena memang mereka punya masalah di sekolahnya, seperti kemalasannya itu yang menyebabkan mungkin dia tidak naik kelas dan sebagainya. Jadi banyak nilai-nilainya yang tidak tuntas, akhirnya dia tidak naik kelas dan ya akhirnya pindah gitu. Nah memang itu menjadi suatu masalah besar juga bagi kami bagaimana supaya anak-anak ini bisa berubah istilahnya. Itu mungkin buat Iya. Menarik topiknya ya Bu Antik ya, karena yang saya ketahui masalah Bu Antik itu hampir dialami oleh semua sekolah. Jadi ya. mau dieksplor atau apa rencana Bu Antik mengenai masalah ini? Nah, yang pertama mungkin saya akan coba ya memanggil siswanya ya ketika dia datang. Mhm. Saya akan coba dan menerapkan mungkin praktek tersebut tiga restitusi Ya. dan mencoba mencari tahu permasalahan sebenarnya apa dan mencoba supaya mungkin dia bisa siapa tahu setelah saya menerapkan praktek tersebut tiga restitusi dia bisa sedikit berubah begitu. Mungkin itu rencana awal saya. Yang kedua ya saya akan memanggil uh, saya akan mengkomunikasikan Ya. meng mengkomunikasikan dengan wali kelasnya supaya orang tuanya bisa dipanggil dan kita akan bicarakan masalah anak ini seperti itu bagaimana solusinya mungkin Iya. seperti itu Bu Andri. Iya. Jadi setelah memanggil orang tuanya, mendiskusikan Tidak, dengan saya kirim di WA wali kelasnya, Aduh, kira-kira menurut Bu Antik apa kekuatan untuk strategi ini? Apa kekuatannya atau kira-kira hambatannya seperti apa? ya. Kekuatan yang ini mungkin uh, motivasi anak ini dan tanggung jawab mungkin itu yang harus saya bangun terus strategi yang paling ini mungkin saya akan mencoba untuk
tentu pendekatan melakukan pendekatan yang lebih intens dengan anak ini, karena memang ya kami sadar bahwa tidak gampang, tidak mudah untuk merubah kebiasaan-kebiasaan seorang anak yang memang dia sudah terbiasa melakukan hal itu. Tapi dengan saya harap dengan dengan tuntunan tentunya kita selalu berusaha, kita tidak bisa menyerah, kita jangan menyerah, intinya jangan menyerah untuk memperbaiki atau merubah seorang anak. Itu mungkin yang bisa saya. Iya. Luar biasa ya, luar biasa ini Bu Antik apa yang akan dilakukan. Untuk rencananya, karena siswa Bu Antik itu kan banyak, jadi prioritas yang diprioritaskan ke siswa yang mana dulu? Apakah Ibu Antik punya prioritas rencananya siswa kelas ini dulu, terus ini atau bagaimana? Ya. Biasanya yang bermasalah itu sebagian besar itu ya siswa kelas 11 karena mereka itu sebagian besar adalah anak-anak pindahan. Gitu. Jadi memang yang prioritaskan itu adalah ya anak kelas 11 ini gitu yang jadi yang akan jadi fokus untuk kita perbaiki dan kita mungkin manage, kita rubah kelakuannya, mungkin semoga someday dia bisa berubah dan jadi lebih baik. Iya. Jadi fokusnya tadi Bu Antik yang pertama itu adalah siswa kelas 11 ini ya, yang kebanyakan dari mereka adalah siswa pindahan. Terus kira-kira bagaimana jangka waktu yang dilakukan? Apakah ada jangka waktu yang Bu Antik targetkan? Ya. Gitu? Yang pertama mungkin ya sekitar kita lihat dulu dalam 1 minggu 2 minggu. Nanti setelah itu apakah memang sudah ada perubahan dalam waktu 2 minggu ini gitu, karena kita akan melakukan absen ya dan kita akan komunikasikan juga dengan orang tuanya. Jadi kita akan cek kehadirannya tentunya setiap hari itu dan memastikan dia sampai ke sekolah dan kita komunikasikan dengan orang tuanya. Bila memang dia tidak sampai ya kita komunikasikan dengan orang tuanya selama 2 minggu itu. Setelah itu kita lanjut lagi. Dan kalau memang dia tidak setelah orang tuanya kita panggil dan dia memang tidak berubah ya terpaksa mungkin kita mengambil pada saat akhir semester nanti ya tentu ada keputusan dari pihak sekolah seperti apa yang akan kita sanksinya kepada dia. Oke. Jadi 2 minggu ya, buat dia jangka waktunya. Kita diskusi sama orang tua, kemudian melihat perkembangannya seperti apa. Jika belum ada perkembangan, Bu Antik mengambil langkah yang langkah selanjutnya lagi ya. Saya ingin bertanya apa yang ingin dilakukan berdasarkan diskusi kita ini. Maksudnya komitmen Bu Anti terhadap rencana aksinya setelah 2 minggu itu seperti apa? Apakah ya komitmen Bu Anti saya harus meneruskan ini ketika anak-anak baik, mungkin kedepannya mereka goyang lagi atau bagaimana, jadi komitmennya Bu Anti seperti apa? Artinya di sini kita perlu kerjasama yang baik dengan bukan cuma dengan orang tua dan wali kelas dalam rangka memonitoring anak ini gitu. Nah itu yang diperlukan kerjasama yang baik tentu karena tidak mungkin kita hanya kita sebagai guru yang bisa mengontrol anak ini. Diperlukan kerjasama antara ketiga pihak ini gitu. Jadi fokus utamanya mungkin di situ, bagaimana untuk anak ini berubah ya tentu kita harus monitoring, kita awasi seperti itu. Kira-kira ini mungkin yang terakhir saya mau tanyakan, selain orang tua siapa lagi yang bisa membantu Bu Antik untuk menghadapi
mengatasi masalah ini? Nah, tentunya ke BP ya, ke BP, guru BP nantinya bila memang saya sudah tidak bisa ini ya tentu akan saya arahkan ke BP untuk mengatasi yang ini. Setelah itu mungkin ya BP pasti punya rekomendasi seperti apa gitu ya, dan akan dilanjutkan mungkin ke kepala sekolah mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Anti atas sharingnya, diskusinya hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Mohon infokan ya Bu kalau ada kendala atau kita butuh diskusi lagi. Ya. Oke. Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.